Selamat malam semuanya. Jadi kembali lagi di podcast Aku Ada. Sebelumnya dari kami mohon maaf banget minggu kemarin kita nggak upload video karena kita lagi mempersiapkan cerita yang mungkin bisa diceritakan secara langsung oleh narasumbernya. Nah, kali ini kita udah ada, sebut aja dia ini Airin. Cerita ini tuh dia lagi pergi ke suatu tempat wisata. Nah, Airin ini juga sebenarnya bukan anak yang bisa lihat gitu-gituan. Jadi ini adalah mungkin kali pertamanya Airin untuk merasakan kejadian yang aneh itu. Semoga podcast kali ini bisa nemenin malam kalian, dan aku berharap semua apa yang kita ceritakan gak harus kalian itu percaya, karena kita hanya sebatas sharing cerita horor dan kisah relationship kalian. Halo, selamat malam. Selamat malam. Ya, jadi ini aku udah sama temen aku. Terus kali ini dia akan ceritain beberapa pengalamannya dia di salah satu tempat wisata. Selamat malam semuanya. Saja pengalaman yang saya dapatkan waktu liburan di suatu tempat. Langsung saja ke permasalahannya yang saya dapatin ya. Waktu itu hanya ya main-main lah di situ, nggak ada niatan apa-apa. Cuma pada akhirnya ya terjadi. Nah, setelah di situ kita main-main biasa sama teman-teman, foto, cerita-cerita, rasakan enaknya di situ tempatnya. Nah, pada waktu pulangnya itu nggak sengaja kayak ada kejadian ya kayak nggak sopan lah aku sama di tempat itu. Kayak gitu, kayak ada orang foto tapi aku kayak menyela mau pengen lewat, soalnya yang di sana terus saya udah mengajak untuk pulang. Ya udah, ayo pulang, kita pulang sama-sama, tapi aku nggak kayak diriku biasanya kayak gitu. Udah pulang, terus udah sampai mau ke bawah itu aku udah ngerasa kayak nggak enak gitu, tapi aku ya diem aja nggak ngapa-ngapain. Udah perjalanan mau pulang, kan itu sebelum pulang kan melewati kayak hutan-hutan gitu kan, kayak pohon-pohon besar. Nah, besar itu udah kerasa kalau aku kok ini aku nggak bisa denger kayak gitu. Nah, aku bilang sama teman-teman, kau nggak bisa denger ya Rek, kayak gitu. Terus ada teman bilang gini, coba tutup itu hidung terus kamu ambil nafas kayak gitu. Nah, malah kayak gitu itu malah nggak bisa. Itu perkataan terakhir yang aku dengar dari teman-teman. Setelah itu aku udah nggak bisa dengar sama teman-teman sama sekali. Aku udah kayak di tempat yang nggak pernah aku datangi kayak gitu. Itu kayak ruangan yang merah semuanya, itu jauh dari apa-apa. Terus di telinga aku itu yang tadi itu udah ditutupi kayak binatang, tangannya besar sekali. Aku nggak tahu itu apa, tapi aku nggak kerasa itu kayak monyet besar ya kerak besar kayak gitu ya, kayak gorila, kayak ya kayak gitulah. Nah, itu yang aku tanggalkan, soalnya ya aku waktu itu aku pegang kayak ada bulu-bulu kayak gitu. Nah, udah aku nggak tahu mau bilang apa, aku cuma diem di situ. Cuma aku, ya Allah ini apa kayak gitu. Aku badanku cuma nangis aja gitu. Udah sampai situ nggak tahu kenapa terus aku sadar sendiri kayak gitu. Nah, rasa sadar sama nggak sadarku itu aku kayak ya ngucapin doa-doa lah yang aku tahu kalau misalnya kemasukan kayak gitu. Waktu itu juga ini yang ceritaku yang sudah sadar ya, itu ada temanku kayaknya apa ya bantuin gitu loh. Itu loh di belakang ada rame-rame kayak gitu. Terus ada temanku yang paham kayak aus-aus kayak gitulah. Terus temanku bilang, coba kamu
baca doa-doa ini kayak gitu. Terus kamu refleks, jangan dipikir-pikir terus. Dan aku waktu itu sadar, aku nangis, saya nggak tahu ada apa, kayak menyesali sikapku yang aku lakukan di tempat itu gitu loh, gitu. Terus temanku juga di situ ya kayak nyadar sendiri kalau memang dia tuh kayak merasa aneh setelah ke tempat itu. Bukan temanku yang itu aja yang kayak bisa melihat kayak gitu-gituan, juga merasakan kayak gitu. Terus sebelum aku masuk ke bis, sebelum kejadian itu, aku kok tanya sama temanku, kamu tahu ini kah? Aku refleks kayak cari orangnya gitu loh, kayak mau minta bantuan, tapi orangnya tuh nggak ada di bis kayak gitu. Udah setelah kejadian itu baru bisa diambil kesimpulan kayak gitu. Karena sinyalnya lagi buruk dan tiba-tiba terputus sama Airin, dan Airin ini adalah temen aku, teman-teman. Mungkin menurut aku, kesimpulan dari cerita yang diberikan oleh Airin ini, kita semua harus bisa menjaga sikap kita dimanapun kita berada. Sikap yang aku maksud bukan harus dengan mereka yang tak terlihat, tapi sesama manusia pun juga harus bisa menjaga sikap kita. Karena jika kalian mau dihargai, kalian juga harus menghargai orang lain. Dan kalau kalian berada di tempat yang pertama kalian kunjungi, kalian juga harus bisa menjaga sikap. Karena di sana juga nggak hanya ada manusia-manusia, ada mereka juga. Mereka juga pernah hidup. Mereka hanya ingin kalian sopan, karena di setiap tempat pasti ada penunggunya. Entah itu baik, buruk, atau jahat, kita gak tahu. Yang penting, kita harus tetap jaga sikap kita dimanapun kita berada. Oke? Mungkin podcast malam ini cukup cerita dari Airin. Semoga bisa menghibur malam kalian. Dan selamat menjalankan ibadah puasa buat kalian. Jangan sampai bolong ya, kecuali yang perempuan. Meskipun kita lagi hashtag di rumah aja, kalian juga gak boleh rebahan terus. Biarin badan kalian itu geraklah sekali-sekali. Biar kalian tetap sehat. Semoga keadaan kayak gini bisa cepat selesai dan kita semua bisa keluar-keluar lagi seperti dulu. Sekian podcast dari Aku Ada, semoga menghibur kalian. Dan tetap pesan dari podcast Aku Ada, jagalah sikap kalian dimanapun kalian berada. Karena mereka mungkin seperti itu hanya ingin bercerita tentang masa lalu mereka di saat mereka masih hidup. Mungkin hanya ingin berkenalan, atau mungkin bisa jadi mereka memberikan peringatan kepada kita karena sikap kita yang kurang baik. Terima kasih sudah mendengar sampai selesai. Tungguin podcast kita selanjutnya. Oke, selamat malam. Bye-bye.